Lihat di langkah pertamanya itu persiapan alatnya itu yang pertama ada selang lambung, terus mana bu selang lambung, terus jeli, stetoskop. Ini namanya selang NGT. NGT kepanjangannya dari nasogastric tube. Ya, alat ini digunakan untuk memberikan nutrisi kepada pasien untuk indikasi pasien-pasien yang tidak bisa makan melalui oral atau mulut. Seharusnya NGT itu harus steril, harusnya ada tempatnya. Biasanya plastik panjang, ya, plastik panjang. Kalau ini yang untuk dewasa, kemudian ini modelnya yang tidak ada tutupnya. Yang tidak ada tutupnya. Ini model lama. Kemudian ini copot. Kemudian ini yang sudah ada tutupnya. Ini tutup barunya. Ya, tuh. Ini untuk anak kecil, makanya kecil. Ya. Kalau yang itu dimasukkan ke hidung anak kecil kira-kira masuk nggak? Harusnya ada di plastiknya karena ada ini harusnya jelly ya. Ini squid yang nanti untuk memasukkan makanannya. Kalau ngomongin cuman hanya pemasangan berarti tidak ini. Butuh ini untuk mengecek apakah nanti NGT-nya benar-benar masuk ke mana? Lambung. Ada stetoskop sama tadi. Ini untuk pengecekan ketika pemasangan. Kemudian tisu. Ini kalau misalnya pakai mikropor, tadi ada mikropor deh, sudah diambil. Mikropor kan sudah ada untuk apa namanya itu? Gampang ya untuk merobeknya. Misalnya boleh pakai gunting, tapi bukan gunting ini gunting apa? Ini gunting apa? Ini gunting kasa. Salah ya. Ini tisu untuk membersihkan kalau misalnya nanti diberikan makan, atau bisa juga kalau misalnya area hidungnya kotor, bisa juga disiapkan apa namanya cotton bud ya, atau lidi kapas yang bisa membersihkan untuk area hidung ya. Kemudian handscoon steril. Kalau handscoon steril harusnya ada di plastiknya, ya. Tapi anggaplah ini ngambil dari tromol atau dari tempat yang steril. Kemudian foamnya juga steril. Jadi ini handscoon steril. Di situ ada handscoon steril nggak? Harus menggunakan handscoon steril karena nanti ketika memasang memberikan gelnya itu harus steril. Walaupun bisa saja kalau ada plastiknya enak. Maaf ya. Misalnya kan yang dipasang ini ya, nanti ini harus steril dong ya. Misalnya ketika mau ini posisi sudah dibuka nanti, jadi nanti gini sama teman boleh misalnya ya, tapi harus mengoleskan ke sini harus steril. Tidak boleh yang bekas pegang atau apalagi tidak menggunakan handscoon karena nanti harus masuk ke hidung sampai ke dia. Ya terserah, kalau pasiennya kamu kayak gini, kamu jadi pasien mau nggak kalau nggak pakai gel? Enggak, perih, sakit, ya kan, harus ada pelumasnya. Terus ini ada setelah, sebenarnya di situ nggak ada, tapi khawatir nanti ketika kamu praktek basah.
ketika memberikan makan ke pasien mungkin nggak ada di sana di rumah sakit. Tapi kalau misalnya kamu di home care boleh aja. Misalnya ini tidak usah, tapi kalau ini nanti dipasangnya di kepala. Kepala pun ke sini, bisa aja kalau nutupin handuknya ke sini ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian karena sekaligus memberikan makan pada pasien, ini ada air putih. Ini anggap aja susu diabetasol, ya. Jadi pasien yang misalnya pasiennya diabetes, ya. Jadi makanan yang nanti akan diberikan ke pasien karena melalui selang, berarti tekstur makanannya harus kayak gimana? Harus cair. Kalau masih bubur boleh aja kalau mau ngasih bubur, tapi harus cair. Ngasih obat, ngasih minum, segala macamnya harus melalui selang ini, ya. Makanya selang ini harus dijaga sterilnya, kemudian dijaga juga kebersihannya, ya. Makanya nanti ibu ajarkan bagaimana cara menjaga agar tetap bersih, ya. Dan jangan sampai udah masang, udah bener nih ke lambung, tapi besok-besoknya kamu tidak bisa membuka, menutupnya ketika memberikan makannya, main dibuka-buka aja. Contoh, ini kan terbuka, ya. Tapi bagaimana caranya tertutup biar misalnya kayak gini nih, dipasang, masuk ya kan? Kalau posisinya kayak gini terus, kira-kira nanti masuk nggak udara? Enggak. Masuk nggak? Karena tidak Tutup. ya kan? Berarti kan harus ditutup. Tutup. Menurut kamu cara nutupnya kayak gitu? Dibengkokin Bu. Oh, udah tahu ya dari kelas sebelah ya? Oh enggak, udah tahu. Oh, Bulin udah belajar? Udah pernah presentasi kelompok gitu. Lah, tapi belum praktek. Ya udah, oke ya. Tuh, kecuali yang ini. Ini sudah ada tuh. Assalamualaikum Ibu. Ibu bagaimana Bu keadaannya hari ini? Pemasangan. Oh, hari ini saya akan melakukan pemasangan NGT yang bertujuan. Hari ini saya akan melakukan pemasangan NGT. NGT adalah kepanjangannya nasogastric tube, adalah alat yang digunakan untuk pemberian makan pada ibu karena ibu ada kesulitan untuk makan melalui mulut. Makanya biar nutrisi ibu terjaga, dipasang alat NGT. Ya, gitu ya. Jadi harus dijelaskan. Nanti alatnya melalui hidung, kemudian nanti dikasih jelly, ya, biar tidak sakit pada saat dimasukkan, ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Alatnya nanti saya pasang dari hidung seperti itu, ya. Sampai ke ngomong ya, jangan diam aja. Posisi sama daerah, ya. Iya. Lebih dahulu. Ya, tadi kan sudah menanyakan kesiapan pasien. Setelah itu cek area hidung yang akan terpasang, ya. Ibu, maaf ya, saya lihat dulu hidung ibu nanti kira-kira. Oh, alhamdulillah bersih, tidak kering, tidak ada kemerahan. Nanti mau dipasang sebelah kanan apa kiri Ibu? Kanan, baik. Kanan juga bagus. Coba Ibu agak apa namanya? Agak makan. No. Apa namanya? Keluarkan apa namanya? Pernapasannya? Apa nama itu? Gitu ya. Apa namanya itu? Ya, hembuskan napasnya. Nah, kalau ya yang kencang Bu. Gitu. Ya. Nah, berarti kan longgar. Berarti tidak ada lendir, mampet dan segala macam. Jadi pastikan bersih dan si selang NGT-nya sudah terpasang agar tidak lepas bergeser ataupun
Kadang-kadang kalau bersin itu bisa molos, tahu nggak molos? Nggak keluar, maksudnya keluar. Buat penanda berapa panjang selang yang akan yang apa nih? Berapa panjang selang yang masuk ke dalam. Kemudian nanti fiksasi buat di sini sama biar nanti di sini boleh. Sudah?